Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Karina M. Hum dan juga Bapak Elvan Yulianda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis. Baik, di sini saya Raffi Ahmad akan mempresentasikan tugas UAS sintaksis. Tugas UAS sintaksis saya yang berjudul Kalimat Majemuk Setara dalam buku kumpulan cerita daerah Jawa dalam naskah kuno. Yang mana di sini Nah, pada bagian pendahuluan, latar belakangnya, secara umum sintaksis adalah bidang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana kata dan frasa tersusun menjadi kalimat yang bermakna. Dan menurut Simang Sung dan kawan-kawan, dalam bukunya mengatakan dalam ilmu bahasa, sintaksis adalah studi tentang bagaimana struktur dan aturan yang tepat untuk pembentukan kalimat. Nah, di sini juga dapat kita lihat menurut Hasanuddin pada tahun 2018. Sintaksis adalah bidang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata berinteraksi dan tersusun dalam frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian saya mengutip menurut Sudaryanto pada tahun 1993, struktur kalimat majemuk dalam bahasa Jawa tidak hanya membentuk satuan sintaksis yang lebih besar, tetapi juga mempresentasikan hubungan sosial dan budaya penuturnya melalui pilihan konjungsi dan urutan klausa. Baik, mungkin langsung saja pada bagian. Nah, batasan masalahnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita semua tentang kalimat majemuk yang ditemukan dalam sastra lokal. Analisis kalimat majemuk setara adalah fokus utama pada penelitian ini. Mana penelitian ini berfokus pada buku cerita rakyat daerah Jawa dan masa kuno, yang mana itu ada salah satu ceritanya yang berjudul Nini Blorong. Nah, karena literatur tradisional Jawa ini memiliki nilai budaya yang signifikan, karena cerita tersebut ditulis dalam bahasa Jawa Kromo alus campuran, di mana jadi saya sendiri sebagai peneliti harus melakukan analisis sintaksis untuk mengetahui penggunaan kalimat majemuk setara. Baik, rumusan masalahnya yang pertama ada apa saja kalimat majemuk setara yang ada dalam buku cerita rakyat daerah Jawa. Yang kedua, apa makna dari kalimat majemuk setara yang terdapat pada buku cerita rakyat daerah Jawa. Kemudian ada tujuan penulisannya, yaitu untuk menemukan apa saja kalimat majemuk setara pada buku cerita rakyat daerah Jawa dan untuk mengetahui apa makna kalimatnya. Baik, langsung saja masuk pada bab 2 pembahasan. Jadi, kalimat majemuk setara yang terdapat dalam buku cerita rakyat daerah Jawa dalam linguistik, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang kedudukannya setara atau sejajar, dan biasanya dihubungkan oleh kata hubung koordinatif seperti, nah, pada ini dalam menggunakan bahasa Jawa itu menggunakan lan yang artinya dan, utawi atau nanging, tetapi, dene, sedangkan, atau terkadang tanpa penghubung tetapi maknanya tetap sejajar. Nah, jadi berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti, ada 13 kalimat majemuk setara berbentuk penjumlahan. Ada 4 berbentuk pertentangan, 2 berbentuk urutan waktu, dan 1 berbentuk sebab akibat. Nah, kalimat majemuk setara yang saya temukan pertama ada. Jadi saya menemukan sekitar 20, jika tidak salah, 20 kalimat majemuk setara. Saya bacakan saja langsung. Bajan kandil lan kajano sami kasoran lan katundung saking ngalambanya watu, yang mana ini merupakan jenis hubungan penjumlahan. Yang kedua ada Dewi Perwinsah salah warni lan awujud nogo nanging taksih asri putri. Karena di sini memang di sini ada terdapat penggunaan lan juga, namun penggunaan lan di sini dimaksudkan pada perubahan dari wujud naga sang dewi. Jadi di sini lebih menekankan pada nangingnya. Jadi ini merupakan jenis hubungan pertentangan. Kemudian ada Prabu Wirangin kagungan Putri Ayu lan sekti tompo tanding, yang mana ini menunjukkan jenis hubungan penjumlahan. Kemudian ada Nini Blorong Ayu rupane nanging abatan sawer, yang mana ini menunjukkan pertentangan karena terdapat kata nanging. Oke. Lanjut. Parajin podo manggen ing segaden lan ing lepen, yang mana karena terdapat penggunaan lan lagi menunjukkan kata berbentuk penjumlahan. Kemudian Prabu Aji Soko yoso sayembara lan janji paring ganjaran agung, menunjukkan berbentuk penjumlahan.
Kemudian ada Raden Joko nginglung ngelawan buaya petak lan menang perang, menunjukkan berbentuk penjumlahan. Kemudian Nini Blorong ngosto kasugihan lan paring ganjaran marang wong sing ngawula, menunjukkan berbentuk penjumlahan. Kemudian wong padha nyuwun kasugihan marang Nini Blorong nanging kudu ana sesaji. Mana sini kata dapat nanging ini menunjukkan pertentangan. Kanjeng Ratu Kidul tresno marang Nini Blorong lan kerep maringi panggen adi. Sekarang menggunakan lan sini menunjukkan penjumlahan. Sawijining wengi ana cahya gumedhar lan suarane kurung keong, menunjukkan penjumlahan. Wong padha pados berkah lan nyawisake sejaji ing pinggir segara, menunjukkan penjumlahan. Nah, kemudian ini kita menemukan yang berbeda. Joko Minglong bali menyang medang banjur. Dimana pada penggunaan banjur di sini menunjukkan perubahan waktu, jadi menunjukkan urutan waktu. Kemudian selanjutnya Dewi Balwinsah dohor sarining bumi mula dados kewan Kurotoya. Dimana penggunaan mula di sini menunjukkan adanya perubahan dari kejadian satu ke kejadian dari suatu kejadian ke berikutnya, yang mana sini menunjukkan sebab akibat. Para prajurit padha ngawula marang Prabu Wirangin banjur ngadeg kadaton nganyar. Sini menunjukkan urutan waktu. Prabu Brawijaya jumeneng ratu lan ngluruhraken para dewi Segara Kidul. Sini menunjukkan karena menggunakan sini menunjukkan penjumlahan. Saben malam Jumat Kliwon wong padha caos sesaji lan nyebar kembang ing segara. Di sini menunjukkan penjumlahan. Nini Blorong rawuh mawi Prabawa agung lan wong padha gumeter weruh prabawane. Sini menunjukkan penjumlahan. Wong sing nyuwun kasugihan bakal sugih nanging kudu bayar tumbal. Dan di sini karena menggunakan nanging lagi-lagi menunjukkan pertentangan. Kanjeng Ratu Kidul jumeneng ing seganten lan dadi pangayom para lelembut. Di sini menunjukkan penjumlahan. Oke. Lupa dibaca ya. Tadi sebelumnya kalau mustara yang terdapat dari buku cerita rakyat Jawa, kemudian sekarang buku 2 pengertian dari kalimat Majemuk Setara yang terdapat dalam buku cerita rakyat daerah Jawa. Nah, kalimat Majemuk Setara daerahnya Bajan Kandil lan Kajanu sami kasoran lan katundung saking ngelebahnya watu. Bajan Kandil dan Kajanu kalah dan diusir dari negeri Batu. Dewi Balwinsah salah warni lan awujud ketanging taksih Asri Putri. Dewi Balwinsah berubah wujud menjadi naga tetapi tetap berparas seorang putri. Prabu Wirangin kagungan putri ayu lan sakti tanpa tanding. Prabu Wirangin mempunyai putri yang cantik dan sakti tanpa tanding. Nini Blorong ayu rupane nanging apaden sawer. Nini Blorong cantik wajahnya tetapi tubuhnya bersisik. Nah, sini tadi yang menunjukkan pertentangan. Kemudian para jin padha manggen ing seganten lan ing lepen. Para jin tinggal di laut dan di sungai. Kemudian ada scroll saja. Prabu Aji Saka yasa sayembara lan janji paring ganjaran agung. Prabu Aji Saka mengadakan sayembara dan berjanji memberi hadiah besar. Raden Joko Nginglung melawan Buaya Petak lan menang perang. Raden Jaka Nginglung melawan Buaya Putih dan menang perang. Nini Blorong ngasta kesugihan lan paring ganjaran marang wong sing ngawula. Nini Blorong memegang kekayaan dan memberi anugerah kepada yang mengabdi kepadanya. Wong padha nyuwun kesugihan marang Nini Blorong nanging kudu ana sesaji. Orang-orang meminta kekayaan kepada Nini Blorong tetapi harus memberi sesaji. Kanjeng Ratu Kidul tresno marang Nini Blorong lan kerep maringi pengagem adi. Kanjeng Ratu Kidul mencintai Nini Blorong dan sering memberinya pakaian yang indah. Kemudian sawijining wengi ana cahya gumebyar lan suarane kumrempyong. Suatu malam tampak cahaya berkilauan dan suaranya bergetar lembut. Wong padha pados berkah lan nyawisake sesaji ing pinggir segara. Orang-orang mencari berkah dan menyiapkan sesaji di tepi laut. Oke, berikutnya ini pada bagian urutan waktu tadi. Iya, Joko Nginglung bali menyang medang banjur.
ngatur sembah melarang sang Romo. Joko Minglong kembali ke Medan, kemudian memberi hormat kepada ayahnya. Kemudian Dewi Berwinsah dohor sarining bumi, mula dados kewan Burutoya. Dewi Berwinsah memakan sari bumi. Nah, ini menunjukkan sebab akibat. Dewi Berwinsah memakan sari bumi karena itu ia berubah menjadi makhluk air. Kemudian para prajurit padha ngawula marang Prabu Wirangin, banjur ngadeg gadhaton anyar. Para prajurit mengabdi pada Prabu Wirangin lalu mendirikan istana baru. Prabu Brawijaya jumeneng ratu lan ngluruhaken para dewi segara kidul. Prabu Brawijaya menjadi raja dan memuliakan para dewi laut selatan. Kemudian ada saben malam Jumat Kliwon wong padha capos sesaji lan nyebar kembang ing sagara. Setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang mempersembahkan sesaji dan menebar bunga di laut. Kemudian Nini Blorong rawuh mawi Prabowo Agung lan wong padha gemetar weruh Prabowone. Nini Blorong datang dengan wibawa besar dan orang-orang gemetar melihatnya. Kemudian ada wong sing nyuwun kesugihan bakal sugih, nanging kudu membayar tumbal. Orang yang meminta kekayaan akan menjadi kaya tetapi harus membayar tumbal. Kanjeng Ratu Kidul jumeneng ing seganten lan dadi pangayom para lelembut. Kanjeng Ratu Kidul bersemayam di laut dan menjadi pelindung para makhluk halus. Kemudian bab 3 menutup. Jadi kesimpulan yang saya temukan, konjungsi berdasarkan hasil analisis terhadap teks Nini Blorong yang berasal dari naskah Jawa Timur ini dapat disimpulkan bahwasanya struktur kalimat majemuk setara dalam karya sastra Jawa klasik menunjukkan kekayaan dan keindahan sintaksis bahasa Jawa. Dapat kita lihat pada penggunaan konjungsi seperti lan, yang mana artinya dan, serta, lajeng, kemudian sareng, bersamaan, ananging, tetapi. Mana ini menjadi ciri khas dalam penyusunan kalimat majemuk setara. Kalimat-kalimat tersebut memiliki hubungan penambahan, pertentangan maupun kronologis yang berfungsi untuk memperjelas urutan peristiwa, memperkaya deskripsi tokoh, serta memperhalus alur perceritaan. Selain berfungsi gramatikal, kalimat majemuk setara juga memiliki fungsi estetis dan retoris, yaitu menampilkan keluasan dan kelembutan ekspresi khas sastra Jawa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya struktur kalimat dalam teks Nini Blorong tidak hanya mencerminkan tata bahasa Jawa yang klasik, tetapi juga menggambarkan filsafat keselarasan dan keseimbangan yang menjadi dasar pandangan hidup masyarakat Jawa. Saya menemukan jumlah keseluruhan kalimat majemuk setara yang ada pada buku cerita rakyat daerah Jawa ini. Pada cerita, khususnya pada cerita Nini Blorong adalah 20 kalimat majemuk setara yang terbagi menjadi 4 bentuk kalimat majemuk setara. Itu ada jumlah kalimat majemuk setara yang paling sedikit, yaitu berbentuk sebab akibat, yang mana itu hanya 1 buah, dan bentuk yang paling banyak itu adalah bentuk penjumlahan, tadi yang paling sering itu 13. Saran yang dapat saya berikan yaitu penulis memberikan rekomendasi berikut berdasarkan temuan dan hasil analisis. Pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sintaksis dalam bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif, penelitian serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memfokuskan analisis pada jenis kalimat lain seperti kalimat interrogatif, imperatif, dan atau eksklamatif. Kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pembelajaran sintaksis yang berbasis pada kearifan lokal bagi pendidik dan siswa. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam pembelajaran bahasa, melihat struktur dalam karya sastra daerah dapat membantu siswa memahami variasi bahasa dan memperkuat nilai-nilai budaya daerah. Baik, langsung saja pada bagian terakhir disarankan agar penelitian ini lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis yang lebih mendalam, dimana ini akan memungkinkan untuk melihat bagaimana suatu kalimat dan makna konseptual dalam teks berhubungan satu sama lain. Pendekatan seperti ini seperti analisis semantik pragmatik atau sintaksis transformasional. Dengan demikian, temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pengembangan ilmu linguistik dan pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.